di situ itu mereka nemuin kembang sama kain kafan itu udah ditabur di tengah jalan. Masuk tek motor salto. Der, der. Aku jatuh ini ketimpa motor. Helm lepas. Anehnya di PKI itu, Mas. Kakiku sing mana selonjor buka. Tiba-tiba langsung tek nyatu sendiri. Kayak orang dipocong. Yang nolong aku itu ditanyain sama warga situ udah bilang pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku di Adri Official Channel. Oke guys, di sini aku sudah ditemani temanku yang kemarin, Mas Wisnu. Oke. Terima kasih sudah datang di sini. Di sini kita mau bikin konten, kita bikin podcast horor lagi. Podcast horor episode 2. Oke, halo Mas Wisnu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Tapi di sini kita akan menceritakan suatu kisah yang mistis. Ini horor di luar nalar. Tapi nalarku masih masuk sebenarnya. Oke, kita langsung aja, nggak usah berlama-lama. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung channelku terus dengan cara like, subscribe, dan komen. Jangan lupa tanda loncengnya ya, agar channel ini lebih berkembang lagi ya guys. Oke, dan pokoknya support terus konten-konten horor kita, konten-konten semua konten-konten kita tentunya. Oke, langsung lanjut aja guys, kita ceritakan. Yang maaf ini, oke, kalau siap apa ini dan pikirannya tidak apa sambil kiai ya ber. Nyabios. Nyabi. Oke. Langsung ini dia. Ingat sebelumnya ini ceritanya original dari Mas Wisnu sendiri. Ori yang saya rasakan dan saya alami. Ceritanya sampai mau katanya mau mati gitu. Yuk langsung simak. Jadi gini Mas, ceritanya. Tuh tahun ini bukan tahun kemarin baru tahun ini kita lebaran kapan sih? Bodoh ya, bulan ini kejadian kalau nggak salah itu sekitar bulan Juni kalau nggak salah itu. Jadi ceritanya gini Mas, sebelum ini ceritanya gini kan, aku tuh kecelakaan. Nah, tapi kecelakaannya tuh nggak kayak biasa nih. Jadi alam pertama itu gini, sebelum kecelakaan itu kan H-1 kayaknya. Nah, H-1 itu aku ada sedikit problem lah, ada masalah. Nah, itu ada problem masalah. Terus itu kan aku tuh 2 hari sebelumnya aku ada masalah kayaknya. 2 hari sebelumnya aku ada masalah. Terus 1 hari sebelum aku jatuh itu aku kayak lihat orang. Melihat orang. Ini orang Mas. Ini gimana ya? Tampilan tuh kayak orang gila. Di mana? Yang pertama itu di jembatan perbatasan Tangil Bendung. Oh, lihatnya di situ. Pertama itu. Itu udah duhur habis udah siang sama sore itu. Nah, terus kan udah pulang tuh. Ada acara sama ibu saya, pulang. Terus itu saya tuh maghrib. Nah, maghrib tuh saya ingat maghrib itu mau pergi ke Semin, mau ada acara apa lupa saya itu ke Semin. Nah, saya tuh ketemu sama orang itu lagi di jembatan Sulur di perbatasan Karanggumo Tangkel Sulur itu. Nah, saya tahu udah ngeliat di situ. Jadi kan saya cuma bodo amat, orang ya mana ada tahu orang gila kayak misalnya jenengan ngertos orang gila, aku tak salami iya kan, aku ya udah bodo amat dah set. Tapi aneh ya Mas, aku kan yang Semin cuma sedikit langsung jupcing, langsung set balik lagi, orang itu udah nggak ada. Ya wes aku bodo amat lah, masih tetap bodo amat. Nah sampai aku
sampai rumah ya udah kayak biasa nih gitu. Tapi nek katanya mamaku ya, ibuku ya, aku itu dijak yasinan apa gitu tuh aku katanya nolak sambil apa jenenge melotot. Tapi aku ngerasanya aku biasa baik. Enggak kayak gitu. Biasa baik. Tapi ngerasanya mamaku aku koyo wis ini udah beda lah. Nah, pas pada malam itu besoknya kan aku pagi tuh jatuhnya Mas. Nah, malamnya itu sebelum aku jatuh tuh udah ada orang yang jatuh dulu Di situ. Jadi misalnya ini aku jatuh di sini. Nah, ibaratnya sandingnya. Tapi orang jatuh itu sore atau malam? Malam jam 10 apa jam 12. Nah, orangnya itu jatuh itu sampai pingsan Mas, nggak ada yang tahu. Sampai sadar sendiri, terus baru hubungi orang dusunnya. Ya udah pulang. Napak tilas ini namanya. Baru itu toh, ternyata tuh ada bagian motor yang orang yang jatuh itu, yang malam itu ada bagian motor yang belum ketemu. Terus balik lagi kan orang-orang dusunnya ke situ. Nah, di situ itu mereka nemuin kembang sama kain kafan tuh udah ditabur di tengah jalan. Hah? Ada kain kafan sama bunga. Jadi kain kafan di tengah jalan sekitar berapa ya? Semeter seginilah Mas. Itu kain kafan sama ada taburan bunga-bunga. Tengah jalannya atau pinggir jalan? Tengah jalan pas. Nah, ini terus pasti ada ini. Soalnya kalau sepengalamanku ya kalau kayak gitu nggak mungkin orang iseng. Ya itu kain kafan sama bunga itu nggak mungkin ya, orang iseng. Terus kan lanjut itu sama orang yang itu darah tangkel itu langsung dibakar. Videonya langsung disebarin buat ngingetin orang-orang. Nah, pas aku bangun tidur yang dibakar kain ini tadi semua Mas, kain sama itu semua dibakar. Bakar di tempat. Nah, terus paginya tuh aku udah bangun tidur udah denger biasa lah ibu belanja sayur sudah gosip udah denger sebenarnya. Aku itu posisi mau acara Mas. Acara itu pokoknya mau ada acara, tapi tuh perasaanku udah gimana ya Mas, udah nggak enak banget, kayak pikirannya udah kacau lah. Sebelum jatuh ya berarti? Sebelum berangkat? Aku itu jatuh sekitar jam 9, jam 10 pagi. Nah, aku tuh udah berangkat tuh kayak hati, pikiran tuh udah kacau, hancur gitu. Terus aku rasanya kayak orang ngalor ngidul Mas. Ngabang. Tahu-tahu aku ngerasain pernah tahu-tahu justru tekan lo gantung loh Mas. Mas tekan sambeng. Aku mikir, aku tekan ini. Yes, putar balik lagi. Nyata mana acara itu balik jujuk neng tempat kejadian itu. Nah, acaranya di mana? Di SMP Pembangunan Semen. Acara itu ada acara IPMI PPN lah gitu. Acara di Pembangunan Semen tapi sampai lo gantung. Iya. Sampai lo gantung. Iya. Kan logika Pembangunan Semen kan enak neng SMP 1 Semen kan 12 kayak terus Karametan. Terus lo gantung kan ngalor itu kan ke utara. Makanya kan kurang ya aku ya udah toh. Aku wis jeneng wong pikiran kacau sangat itu. Terus balik lagi. Nah, ujug-ujug udah sampai tahu toh Mas, warung ijo sing Radinggo sing kalah dalan sawah kayak. Nah, di situ toh. Balik ke situ berarti. Aku langsung ning kono mandek sih. Tapi dalam perasaanku ya Mas, pokoknya baru ketemu orang itu pertama kali terus lewat situ terus digiji. Aku udah rasanya pengen nyemplung sing pengen jak. Pokoknya intine nek wong Jawa nyemplung itu kan tingginya tuh segini kayaknya Mas. Ya segini Mas. Segini lah. Terus lumayan sedikit tinggi tuh. Rasanya kayak pengen terus ya. Pengen jegur. Kayak tarik dari situ. Nah, terus sebelum aku jatuh itu biasa saja pemain jari kan wajar tak punya gini. Ujug-ujug iya aku mah kemasukan barangku sing tak main jari lah. Ujug-ujug mah kelebihan itu. Wis berarti mah kemasukan itu. Terus aku langsung tak tepis. Kenapa? Kan aku enggak, berarti udah itu toh. Ya udah. Terus nah, pas itu aku langsung ke utara lagi, buantar set. Ujug-ujug motorku
langsung ujug-ujug aku belok ke. Mbak dhewe. Heeh. Jadi kayak sengaja kayak lurus. Oh, kayak kayak disengajake. ada. Tapi bukan aku sing anu, Heeh. tapi kayak disengajake. Berarti kayak ada dua permainan antara otak dan hati gitu. Oh, nah itu Yang ibaratnya sinkron. ini nyerangi ibaratnya kayak pas posisi aku bener-bener Mas, bener-bener lagi ada masalah, pikiran kacau, hati juga lagi kacau. Jadi emang bener-bener berarti ngerti posisi aku kayak gitu. Nah, terus aku masuk set, aku kelingan itu Mas. Ingat banget. Masuk tek motor salto. Der, aku jatuh sini, ini ketimpa motor. Helm lepas. Helmku jadi kan tak ceklek sing tak bawa gini. Ceklekane pecah, putus, helm ke depan. Dek, ini Bentur. bentur. Alhamdulillah masih tanah, Mas. Oh, tanah. Terus sini nih udah Mas, apa sini nih? Ketibaan motor. Jadi rahangku itu kena stang motor. Jadi ibarat kalau di foto kan tahu ada fotonya. Jatuh, terus motornya guling kayak dapat setangin miring ke motornya. Fotonya tahu toh. Fotonya itu ibaratnya kayak muka aku ketidian motor, tapi sebenarnya enggak. Jadi ibaratnya cuma stang kena sini, jadi kan ketutupan. Nah, posisi itu Mas, aku masih sadar, enggak pingsan enggak apa, aku sadar. Anehnya, HP kan di sini. HP kan di kiri. Tanganku samping saku. Anehnya, badan enggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Nah, terus aku denger tuh orang-orang, terus ada orang datang langsung nyari orang kan. Aku denger mau dibawain ambulan. Nah, aku mikir tuh, aduh, dikira mati ya. Nah, aku udah nyoba ngelawak beringkalan Mas apa? Helm langsung tak copot. Soalnya kan sesek, sini kan ketutup. Langsung tak copot. Nah, baru ada orang datang angkat bantuin saya. Terus pas itu tuh posisi pas diangkat tiba-tiba saya mau muntah. Udah mikir aduh. Wis toh. Ya udah, akhirnya dibawa ke puskesmas gini. Alhamdulillah enggak ada apa-apa sampai aku se RSUD Wonosari. Soalnya kan takut sama rahangku kan. Rahang sama itu kan. Alhamdulillah kata dokternya enggak apa-apa, cuma teknik efek benturan gitu. Udah, lep. Nah, itu udah biasa jalani hidup, masih biasa-biasa. Nah, tapi setelah saat itu aku masih ingat aku jatuh hari Jumat. Hari Jumat. Nah, terus hari Jumat berikutnya, 1 minggu setelahnya. Tiba-tiba aku tuh kayak keinget sesuatu yang bikin aku sedih ya, bikin pikiranku itu. Tiba-tiba rasanya itu Mas, bener-bener enggak karuan. Ibaratnya kayak sedih nangis pasti sedih banget ujug-ujug kayak ada sesuatu yang masuk. Kayak masuk ke dalam tubuhku. Tapi punya aku sendiri itu nolak. Jadi berarti kayak pertarungan pro kontra. Nah, pro kontra. Yang punya kita berarti nolak buat itu masuk, tapi termaksa gitu. Berarti sebenarnya kita udah nolak. Iya. Tapi kita tahu nih itu mau masuk, kita tapi nolak. Posisinya gitu. Itu aku benar-benar lagi down, nggak punya tenaga, berarti pikiran buyar, hati buyar. Nah, itu sampai aku nggak sadar ada bekas cakaran di sini Mas. Aku nggak sadar itu, bener-bener nggak sadar. Nah, di situ tuh akhirnya aku udah nggak bisa apa-apa, rasanya itu kayak dicekek, bener-bener kayak dicekek. Jadi ibaratnya yang tak rasain, ibaratnya tinggal nyawa ini tinggal di jadi bener-bener udah si bener-bener kayak sini itu udah nggak ngerasain apa-apa. Jadi berarti mati rasa. Nah, terus jadi kan rasanya gimana Mas? Sakaratul maut lah, kayak mau sakaratul maut itu, bener-bener. Nah, setelah itu ada orang tetangga tuh datang. Wah, dengangi aku. Langsung jeluk-jeluk. Itu posisi aku di rumah sendiri. Oh, di rumah sendiri. Di rumah sendiri, ibuku tuh lagi ngontrolin simbahku di Klaten, Mas. Dia nggak bisa telepon, nggak bisa. Aku tuh kemarin tuh kayak masih sedang sadar. Telepon nggak, di telepon tuh saya udah telepon Mas, kayak nangis sih tapi juga enggak. Gimana ya? Pokoknya ini sudah nyoba. Kayak rasa udah nyoba telepon tapi belum telepon kan. Aku nyadar itu udah telepon tapi enggak diangkat. Enggak diangkat. Ya udah terus tanya sampai mana? Udah dibawa sampai ngawe, tak tunggu kok lama banget. Udah bener-bener sakit kayak sekali mau sakaratul maut kayak Mas bener. Nah, habis itu aku dibawa ke PKU Semen. Nah, di PKU itu kan sampai diinfus. Di oksigen segala Mas, udah di oksigen, di infus itu nggak ada yang masuk.
Nah akhirnya sopir yang nganterin ibu itu kontrolin Simbah itu panggilin orang Jambi sama mas siapa aku lupa namanya, itu datengin ke tempat saya ke PKU. Ke PKU terus Anehnya di PKU itu mas, kakiku yang mana selonjor buka tiba-tiba langsung tek nyatu sendiri kayak orang dipocong. heeh. Nah tiba-tiba kayak gitu. Nah terus dibantuin sama mas-masnya itu. Nah aku masih inget mas-masnya itu saya bantuin aku itu terus sampai kontal mas, ibaratnya kayak ambil ayo nulungi aku nggak sampai dia tuh kontal. Akhirnya udah gimana pasrah gimana, akhirnya aku dibawa pulang. Di jalan tuh masih aku bener-bener pasrah mas. Berarti PKU itu kayak maksudnya Wes percuma maksudnya langsung gangguannya bukan dari medis lagi. langsung dibawa Bukan dari medis pulang. lagi. Akhirnya di pulang pun sampai sana pun di rumah ya udah itu bener-bener mas yang sini ya saya tak rasain si diomongin masih juga bener sing nulungi aku. Jadi kaki sampai setengah badan, dari kaki sampai badan setengah gini udah dingin mati rasa. Berarti kayak orang stroke kan matinya gini. Nah, Ya, ibaratnya yes, ya udah betul. segini cuma segini. Oh kayak wong nek biosesar. Ya, Mungkin ya, kayak ya udah. Terus itu pun yang nolong aku itu ditanyain sama warga di situ udah bilang pasrah, bener-bener udah pasrah dan nggak bisa siapa-apa, bener-bener pasrah. Selamat alhamdulillah nggak bisa ya udah, soalnya bener-bener itu mas. Akhirnya berkat pertolongan Allah alhamdulillah masih bisa diselamati. Sampai situ ceritain terus sembuh gimana mas? Alhamdulillah sembuhnya itu ya mas, ya zikir terus sudah pasrah aja nih. Setelah dari PKU itu berapa hari atau mungkin habis itu kayak ada perkembangan sembuh atau mungkin Alhamdulillah mas langsung ibaratnya udah nggak ngerasain kayak gitu. Jadi pas dari PKU sampai PKU kan siang, aku tuh sembuh itu maghrib itu baru sembuh. Tapi pokoknya sampai sore itu udah ditungguin, maksudnya yaudah saya cuma pasrah zikir terus relaksin pikiran sampai itu alhamdulillah langsung masih dapat pertolongan dari Allah alhamdulillah. alhamdulillah Masih gitu. itu ya itu soalnya di tempat itu ya mas yang tak buat jatuh itu emang itu tahunan, Apa? hampir tahunan, setiap tahun Setiap tahun ada. Dulu tuh ada yang parah itu sampai meninggal pernah, terus ada yang kakinya patah. Yang parah itu anaknya Pak Dukuh punya aku mas, pas malam satu suro. Malam satu suro yang kemarin itu aja yang Yang kemarin itu pas genep juga, itu genep 1 tahun pas dia jatuh, genep aku jatuh juga. Jadi tapi pas jatuhnya itu bukan genep satu suronya atau Enggak, pokoknya pas 1 tahun genep. 1 tahun genepnya. Ya. Itu lebih parah mas, dia itu ceritanya habis main, nah habis sampai jembatan Tangil nih kok, jembatan Tangil Iya sampai jembatan Tanggil terus dia langsung katanya pengelap, dia langsung udah gelap nggak inget apa-apa. Jadi mau dia bawa motor itu nggak kayak ingat apa, kayak bawa motor sendiri. Terus dia tuh jatuh di tahu perempatan Karanggumo sing nek ke utara dikit kan ada jalan josrok iya. lubang, nah jatuh di situ dia Jadi nabrak jeglongan itu. kelempar mas. Dia adalah posisi nggak pakai helm, sininya tuh bocor kepalanya. Jadi pas ditolong itu yang nolong pun udah jeneng wong orang geragapan tuh nganggo motor. Wah bajunya darah semua sampai itu kritis berapa hari berapa hari gitu. Oh, berarti emang di situ udah sering tahu banyak Mas. makan korban. Bahkan pas ada satu ini pas habis ada orang kecelakaan di situ. Beruntun tadi. Sebenarnya itu gini semalam. nek menurutku pemikiranku ya mas, itu niatnya ki ngincer yang orang Tangkil itu, tapi orang Tangkil selamat, nggak sampai ibaratnya 11 lah. Nah nggak dapat aku ibaratnya kan kalau orang masang kayak gitu kan ibaratnya kayak tumbal ya mas, enggak kayak orang pesugihan. Nah ya kan cari tumbal toh, jadi kayak gitu mas. Ya nek aku mikirku setelah tak pikir tak nalar gitu,
oh berarti orang sing pakaiannya ODGJ itu ternyata sing pelaku utamanya. Jadi ibaratnya berkamuflase seolah-olah dia itu orang gila. Atau mungkin nek enggak ya pasangannya ya bisa mungkin dipasangi. Emang itu mas, ya, orang-orang bilang udah emang itu orang berarti gelagatnya itu udah beda enggak kayak gitu, kayak enggak asli berarti kayak enggak pernah tahu itu. iya tiba-tiba ada. Coba kan itu kan cuma dekat sama punya rumahmu mas, harusnya memang di situ benar-benar digigit kan harusnya tahu. Iya, Masa orang Kayak- digigit di situ kan berarti iya. semua orang di situ kan harusnya tahu loh. Kebetulan Nek kan nggak tahu, kalau di situ kan kayak orang yang ganggu ODGJ itu enggak ada mas, mungkin kalau cuma kayak orang berkebutuhan khusus. iya bener. Jadi Iya kan dalam gangguan aja. yang ODGJ itu udah meninggal lama juga, karena itu cuma orang berkebutuhan khusus, difabel masalah itu kan. Lah iya itu pengalaman, yaitu Nah, di pengalaman Paling menyeramkan. iya kecelakaannya di luar nalar. Kalau dulu kecelakaannya bela-balian mas. Jatuh mati kan biasa pakai motor kayak jatuh. Sing luwih parah kuwi ya ono jane mas. Sing ibaratnya luka lebih parah itu pernah. Tapi maksudnya gini, dulu tuh pas SMP itu pernah juga kecelakaan tabrakan sama adikku. Aku posisi bonceng. Di SMP 2. Pertigaan Bendung. Tapi nek itu kan kecelakaannya emang Murni. sama motor bus gitu loh. Itu kan maksudnya gini tuh mas, di aku itu keseret 10 lah 15 meter loh mas itu. Sini Iya. luka, sini luka. Nah, ini alhamdulillah juga nggak apa-apa kan. Iya, Itu langsung sorenya tak buat buka bersama acara PDDC. Oh, terus berarti itu kan emang ada konsepnya, Nah, ada faktornya, faktornya. dan itu ada kejadiannya emang gitu, ada sebab akibatnya Oke. gitu loh. Dan mamanya yang di tadi yang akhirnya ada sekitar 7 hari jadi cerita horornya itu tadi, ya mungkin karena emang itu mungkin pertama bermula dari pikiran, Ya, terus emang malah dari ada gangguan Ya, dan gangguan. seharusnya di situ sebagai mungkin pertumbuhan atau yang lain. Ya, Kita bisa. nggak pernah tahu Ya. sebenarnya. Emang kalau gitu tuh lebih banyak tuh gitu mas. Mereka tuh barang kayak itu nyerang tuh emang dari ibaratnya di posisi kita paling lemah. Sebenarnya itu soalnya kayak peluangnya itu di sini. Iya. Kalau ibarat orang main bola itu pas kipernya baru ke kiri dapat umpan ke kanan kan bisa dapat gawang kosong. Lah ini Iya. ibaratnya pas kita baru down, pikiran nggak sampai situ, Iya. ada yang masuk gitu. Emang diserahin tuh emang dari pikiran hati. Kalau bener-bener lagi itu ya udah wes imane ra kuat blas innalillahi. Oke guys, alhamdulillah masih bisa selamat sampai sekarang, dan yang terpenting yang perlu kita ingat, kita harus tetap jaga dimanapun itu, kita harus menjaga. Kalau kita pergi kemanapun usahakan berdoa, pakai helm itu pasti, meskipun bisa ada faktor Z, faktor X yang buat helm itu lepas atau dimanapun, tapi tetap jaga keselamatan, jaga hati, perkuat ibadahmu, dan juga ingat kiai itu juga butuh kiai. Hei, bukan kiai. Iya, itu juga butuh kiai. Oke, dari cerita yang saya dapat dari Mas Wisnu ini merupakan suatu pengalaman dia sendiri. Ini original, nggak gawe-gawe. Dan Real itu dan ini buat kemarin yang tanya, buat cerita yang jatuh itu kemarin kan belum diceritain, akhirnya sekarang Nah, dirilis ini diceritain. request ya, ini request sebenarnya itu pertanyaan, bukan request. pertanyaan. Soalnya ini kemarin sebenarnya nggak mau tak ceritain. Iya, nggak ceritain. Nggak mau nggak tak ceritain. Tapi kok kemarin dihubungi Mas Adri, Mas ada yang tanya, kok nggak cerita yang itu? Aku penasaran. Loh, kok ada yang tahu? Wow. Jadi ini kita perlu ceritakan buat pengalaman teman-teman semuanya. Iya. Jangan takut lewat jalan manapun ketika kalian sebelumnya ditakuti atau gimana. Iya. Karena kalau kalian bakal kehabisan jalan. Nah, kalau aku intinya gini mas, prinsipku ben nggak takut ya. Derajat kita itu lebih tinggi. Ya, Satu. sombong dulu sama. Nah, sombong. Terus misalnya kayak ditakutin ini, ya udah berani aja. Masalah gini mas, aku nek kadang sok gituin, kayak digangguin kayak enggak di jalan lampu-lampu tiba dimatiin. Aku marah-marah mas itu mas, posisi capek toh, lampu dimatiin, tak aku mureng-mureng dewe demul dewe, langsung hidup sendiri lagi. Intinya kita harus berani, percaya diri, derajat kita tuh lebih tinggi. Oke, jadi hantu apapun itu kita yang penting percaya diri dan ojo wedi.
sekali wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Iya. Oke, Cocok. terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videoku sampai sini. Jangan lupa dukung dan terus. Ingat satu hal, your only limit is your mind. Nama aku Ati dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.